المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. كيف حالكم إخوة؟ Azunnu annakum bi khair insyaallah. Ya, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke pembahasan akidah, ya, yang mana alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipertemukan kembali di tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi tahun ini, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita semuanya taufiknya, ya. Baik, sedikit mengulang pada materi sebelumnya tentang al-qisas, ya. Tentang al-qisas. Kita telah membahas tentang masalah qisas, ya, dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit Ustaz mengulang, ya, ma dalilul qisas wa sifatuhu minas sunnah. Apa dalil qisas dan sifatnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang berkenaan dengan qisas ini, bahwa segala kezaliman yang terjadi di antara hamba, yang terjadi di antara hamba nantinya akan dikisos, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kisosnya, ya, adalah berkenaan dengan pembunuhan, ya, pembunuhan, ya, berkenaan dengan darah. Maka hal yang berkenaan dengan darah ini adalah ranking yang paling tinggi, ya, menempati ranking yang paling tinggi di akhirat nanti, yang berkenaan dengan darah. Karena status darah yang kita misalkan kita keluarkan dari seorang muslim yang tanpa hak, ya, tanpa hak, maka itu nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini di antara hadis yang bercerita tentang qisas adalah awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Urusan yang pertama kali, ya, diselesaikan di antara sesama manusia adalah tentang persoalan darah, tentang persoalan darah. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dibunuh, ya, membawa orang yang membunuh pada hari kiamat. Ubun-ubun dan kepalanya di tangannya, urat-urat lehernya memancarkan darah. Ya, kemudian dia berkata, ya Rabbi, tanyailah orang ini mengapa dia membunuhku, sehingga dia mendekatkannya ke arsy-Nya. Nah, ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW, ya, bersabda berkenaan dengan masalah qisas ini adalah man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm, ya, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fa turihat alaihi, ya. Siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim terhadap saudara-saudaranya sesama muslim, hendaknya dia segera menghalalkannya, meminta kehalalannya sekarang, yaitu di dunia, ya. Karena sesungguhnya nanti di akhirat, ya,
tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham. Yang ada adalah kebaikan, ya. Yang ada adalah kebaikan. Maka sebelum kebaikannya ya diambil dan diberikan kepada saudaranya yang dia zalimin, ya, dan jika dia sudah tidak memiliki kebaikan lagi, maka dosa-dosanya, maka dosa-dosa saudaranya itu diambil ya dan diberikan kepadanya. Maka ini adalah sebuah hadis yang mencambuk kita sebenarnya, ya, mencambuk kita bahwa kita harus betul-betul berlaku ya lebih hati-hati dalam bersikap dan juga ya dalam bertindak. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakhrusul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Nah, hadis ini adalah berkenaan dengan kisosnya orang-orang yang beriman. Ya, saat kaum mukminin nanti selamat dari jilatan api neraka ketika mereka melewati sirat, mereka duduk di atas sebuah titian, yaitu kontoroh, ya, antara surga dan neraka. Ya. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mawalimu kanat bainahum fid dunya. Lalu mereka saling mengkisos satu sama lain ya atas kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Hatta idza huzzibu wa nuqu, ya, hatta idza huzzibu wa nuqu lahum fi dukhulil jannah. Hingga ya mereka bisa dibersihkan ya. Ketika mereka sudah dibersihkan ya wa nuqu dan disterilkan, uzina lahum fi dukhulil jannah. Akhirnya mereka diizinkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian, ya, hadis yang terakhir ya yang diberikan muallif di sini adalah berkenaan dengan ya kisosnya kisosnya kaum muslimin ya, artinya sesama kaum muslimin, orang beriman dengan orang beriman ya. Adapun hadis yang sebelumnya ya, kana man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm, maksudnya di sini adalah hadis yang berkenaan dengan kisos tapi sesama manusia secara umum. Dan yang paling tertinggi ratingnya ya, yang paling tinggi ratingnya, menempati ranking yang paling tinggi adalah tentang masalah darah. Jadi setiap perkara darah ya yang kita teteskan tanpa hak, maka nanti akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karenanya kita sangat harus berhati-hati dalam masalah ini ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah kisos ini ya. Di antaranya bahwa setiap perkataan kita yang menyakiti hati seorang muslim atau tindakan kita yang menyakiti seorang muslim atau menyakiti hati manusia ya, perkataan kita yang bisa menyakiti hati manusia dan dia tidak ridho, maka nanti juga akan diambil kebaikan kita ya, diambil kebaikan kita, tapi dosa dia untuk kita. Karena kita harus tahan betul-betul ya lisan kita ya, tindakan kita harus betul-betul tahan ya, jangan sampai kita menyakiti ya hati manusia ya, atau dengan lisan kita atau tindakan kita. Baik. Kemudian kita lanjut kembali ya. Pelajaran yang baru adalah ma dalilul haud ya. Ma dalilul haudi minal kitab. Apa dalil tentang telaga ya dari Al-Qur'an? Qala Allah azza wa jalla li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Tayyib, sesungguhnya kami ya telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak sekali. Nah, dijelaskan oleh salah satu ulama tafsir bahwa al-haud ya, al-haud adalah
telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mu'allif di sini, ya, mu'allif di sini memberikan satu contoh, satu dalil saja, ya, dari Al-Quran berkenaan dengan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Haud. Kemudian dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ma daliluhu wa sifatuhu min hadis. Nah, sebenarnya banyak sekali hadis berkenaan dengan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang mesti kita apa yang mesti kita pelajarin dari materi Al-Haud ini, ya, materi dari telaga ini, yang mesti kita pelajarin adalah mengimani adanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengimani keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa, ya, keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan prinsip Sunnah wal Jamaah, dan ini bagian, ya, kesempurnaan beriman kepada hari akhir, ya. Oleh karenanya kita harus beriman adanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tentang keberadaan Al-Haud, ya, tentang keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan di banyak hadis, bahkan hadisnya ini adalah mutawatir, ya. Banyak sekali hadis yang berkenaan dengan ini, sampai hadisnya adalah mencapai derajat mutawatir. Baik. Nah, di sini dikatakan ana faratukum 'alal haudi. Aku adalah pendahulu kalian menuju telaga Haud, ya. Lalu sabda Nabi SAW, inni faratun lakum wa inni syahidun 'alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya aku adalah pendahulu kalian sekaligus saksi atas kalian, ya. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah, la anzuru ila haudi al-an. Demi Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, aku telah menyaksikan telagaku sekarang. Kemudian sabda Nabi SAW, haudi masiratu syahrin, ya. Telagaku itu perjalanan 1 bulan, ya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Warihahu atyabu minal miski, dan wanginya, ya, itu lebih wangi daripada misik. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang, sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma abadan. Siapa yang minum dari telagaku, ya, dari telaga tersebut 1 kali, ya, fala yazma abadan. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian sabda Nabi SAW, ataitu ala nahrin fatahu babul lu'lu'i al-mujawwafi. Faqultu ma hadha ya Jibril? Qala al-Kautsar. Nah, inilah termasuk tafsir daripada surat Al-Kautsar tadi. Yaitu, aku pun mendatangi sebuah sungai yang kedua pinggirnya penuh dengan mutiara yang bolong, ya, bagian tengahnya. Aku bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, itu adalah telaga Al-Kautsar. Baik, ya ikhwah, ya, keberadaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di beberapa hadis yang lain. Di antaranya adalah bahwa semua nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, ya, Nabi kita SAW, memiliki telaga. Hal ini dijelaskan berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabhauna ayyuhum akridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud, memiliki telaga, ya, dan mereka akan saling berlomba siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak pengunjungnya, ya. Dan saya berharap, ya,
aku adalah orang yang telaganya paling banyak pengunjungnya. Ini harapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya ikhwan, ya, ada beberapa kalangan, ada beberapa golongan yang dia tidak bisa masuk ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa masuk ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa golongan yang dia tidak bisa masuk ke dalam masuk ke telaga Nabi SAW. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru di dalam agama Islam, ya. Atau dia yang melakukan, dia yang membuat bid'ah, ya, dia melakukan perbuatan yang tidak ada sandarannya atau tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di hadis berikutnya, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah menunggu di telaga beliau, ya, telah menunggu kita di telaga beliau. Jadi Nabi SAW, Allah ini telah menunggu, ya, telah menunggu umatnya di telaga beliau. Nanti di hari kiamat beliau menunggu, mana nih umatku? Karena beliau itu sangat rindu dengan umatnya, dan kita harus rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita itu adalah Nabi, sosok Nabi yang memperjuangkan bagaimana umatnya nanti, ya, bagaimana umatnya bisa masuk ke dalam surga semuanya. Baik. Dalil Nabi SAW menunggu, ya, menunggu umatnya di telaga beliau adalah inni faratukum 'alal haudi man marra alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Saya menunggu, ya, kalian di telaga sebagaimana, ya, di dalam hadis tadi, ya. Inni faratun lakum wa inni syahidun alaikum. Yaitu saya menunggu kalian di telaga. Siapa yang mendatangi man alaihi, siapa mendatangi kemudian dia minum air, ya, dan siapa yang minum airnya lam yazma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian, ya, ada hadis yang menunjukkan bahwasanya, ya, seseorang tidak bisa masuk ke dalam telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridainya, ya, ana faratukum 'alal haudi, menunggu kalian nanti di telaga. Wali yurfa'anna li rijalun minkum, sungguh ditampakkan kepadaku, katanya kan, beberapa orang di antara kalian, rijalun minkum, summa la yukhtalajunna duni, kemudian, ya, dia disimpangkannya dariku, artinya la yukhtalajanna, maksudnya disingkirkan, ya, ikhtалiju disingkirkan daripadaku. Fa'aqul, maka aku katakan, ya ashabi, wahai Tuhanku, itu kan umatku, wahai ya Tuhanku, ya. Yuqalu li, maka disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu, ya, apa yang mereka perbuat. Ahdatsu dikatakan di dalam hadis ini adalah ahdatsu, bukan ikhtara'u, ya. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak tahu apa yang mereka berbuat sesuatu di dalam agama setelah kamu meninggal. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ya, kalau kita paham betul-betul bahasa Arab, ya, maka, ya, kita ketahui bahwa orang yang membuat sesuatu di dalam agama, ya, namanya ahdasa, ya, namanya ahdasa atau ibtada'a, yang membuat sesuatu hal yang baru. Ahdasa, sesuatu hal yang baru di dalam agama, atau dia merubah sedikit syariat Islam, ya, merubah sedikit syariat Islam. Ini adalah ahdasu. Kalau membuat hal-hal yang baru berkenaan dengan dunia, itu namanya ikhtara'a. Ikhtara'a
yakhtari'u. Artinya menemukan sesuatu yang baru tapi di dalam dunia. Itu dia. Beda dengan agama. Ya, kalau agama ahdasa, kalau di dunia ikhtara'a. Begitulah dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Kondang, ya, Ustadz Puas dan Ustadz yang lainnya, bahwasanya mereka menyatakan mobil itu belum ada pada zaman Nabi, sekarang ada di zaman kita ini adalah sesuatu yang bid'ah kata mereka, maka ini adalah sesuatu yang salah karena mereka ya tidak mengetahui apa itu ikhtara'a dan ahdatsa. Baik. Kemudian ya di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari surga, ya. Bersumber dari surga. Nah, di sini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari surga. Su'ila an 'ardil haud faqala min maqami ila Amman wa su'ila an syarabihi faqala ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-'asali yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi min al-jannah. Ya. Ahaduhuma min zahabin wal akhar min wariqin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang lebar telaga Nabi SAW. Ya. Faqala, maka beliau menjawab, mimma qami ila Amman. Dari tempatku ini, yang dari tempat duduk yang saya berada ini, kata Nabi SAW, sampai ke Oman. Wasuila an syarabihi. Lalu beliau ditanya tentang kondisi airnya, bagaimana airnya ya Rasul? Jawab adalah lebih putih dari susu. Masya Allah. Ini bayangan luar biasa ya. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu ya. Kemudian ada dua pancuran yang selalu memancar ya, selalu memancarkan air, terhubung sampai ke surga. Masya Allah ya. Yang satu dari emas dan yang satu dari perak. Masya Allah. Jadi ya ikhwah sekalian, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap kita berada dalam posisi istiqomah ya. Ibadah terus menerus ya. Istiqomah di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah beberapa hadis yang menyatakan tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan kepada anda semuanya. Ya. Baik, jika ada pertanyaan maka dilayangkan saja nanti ya berkenaan dengan al-haud. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya pembahasan tentang masalah al-haud ya, tentang telaga ini yang dapat kita bahas, tapi nanti insya Allah ya kalian bisa mencarinya ya tentang al-haud, berkenaan dengan al-haud ya, hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang al-haud, dan siapakah orang yang betul-betul dihalangi untuk datang ke salat Nabi sallam dan yang lainnya ya. Baik, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.